Musirawas Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, Program Studi Pendidikan Biologi LPTK Universitas Riau. Hari ini, Senin, tanggal 23 November 2020, pukul 08.00 hingga 09.00, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan 2020. Praktik pembelajaran saya laksanakan di kelas 10 MIPA 2 dengan materi replikasi virus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar atau tidak? Terdengar. Terdengar, Bu. Terdengar, Jelas Bu. ya? Terdengar jelas? Jelas. Jelas ya. Gambarnya bagaimana? Jelas juga? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, bagus. Bisa mendengar suara Ibu? Bisa melihat gambar Ibu dengan jelas? Bisa. Baik. Baik, karena suara dan gambar sudah terlihat dengan jelas, mari kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi ya. Tetap semangat. Semangat. Bu. Coba mana semangatnya? Semangat. Ya, bagus sekali. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan, Ketua Kelas, Lezi, ya, pimpin temannya berdoa. Ya, Bu. Silahkan. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat ya. Meskipun sekarang kita sedang belajar dengan pembelajaran daring karena pada masa pandemi COVID-19. Ibu tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada Ananda melaksanakan protokol kesehatan ya dengan menerapkan 3M. Yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan, dan ketiga apa? Menjaga jarak. Ada yang tidak hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ada, Bu. Ya, untuk memastikan siapa saja yang hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan Ananda mengisi daftar hadir dan linknya ini sudah Ibu bagikan ke Google Classroom ya. Silahkan isi daftar hadirnya dimulai dari sekarang. Baik, Ibu telah mengecek daftar hadir yang telah Ananda isi. Ternyata hari ini ada satu peserta didik yang tidak hadir bersama kita. Ananda ada yang tahu tidak kenapa Anggis tidak hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini? Anggisnya dirawat di puskesmas. Di puskesmas, sakit apa, Indah? Itu sudah sakit tipes, sudah 2 hari, Bu. Mari kita doakan semoga Anggis cepat sembuh ya dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kembali. Ananda, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mengharapkan Ananda selalu fokus, semangat, dan aktif dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan ya. Artinya Ananda harus aktif berdiskusi, aktif bertanya, dan aktif memberikan pendapat. Karena pada kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu tidak hanya menilai dari pengetahuan melalui post-test Ananda ya. Jadi Ibu akan nilai dari sikap, keterampilan ketika Anda melaksanakan kegiatan pembelajaran. Paham ya? Paham, Bu. Nah, satu lagi yang harus Ananda ingat. Ketika Ibu sedang berbicara atau menjelaskan materi, Ananda jangan lupa klik mikrofonnya ya, supaya suara kita tidak tumpang tindih. Jadi kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar.
Bisa dilaksanakan? Sabu. Ya, bisa. Bagus sekali. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu dengan Ananda sekalian. Ananda masih ingat tidak dengan materi yang telah kita pelajari minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Materi apa ya kemarin? Saya, Bu. Ya, Ica. silakan Ica. Ciri dan struktur virus, Bu. Iya, benar sekali, luar biasa. Jadi, materi yang telah kita pelajari minggu lalu itu adalah terkait dengan ciri dan struktur virus ya. Sekarang, siapa yang bisa menjelaskan atau yang masih ingat dengan materi ciri dan struktur virus? Silahkan. Saya, Bu Welinda. Ya, silahkan Welinda. Virus berukuran sangat kecil, ukurannya lebih kecil dibanding bakteri. Iya, bagus sekali. Masih ingat ya? Luar biasa. Jadi virus ini ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dibandingkan dengan bakteri. Bagaimana dengan teman yang lain? Sependapat tidak dengan jawaban Welinda? Atau ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, Saya silahkan Bu. Lezi. Silahkan. Saya akan menambahkan tentang ciri dan struktur virus. Yaitu virus merupakan makhluk pralihat karena memiliki ciri sebagian benda hidup dan benda mati, Bu. Iya, bagus. Luar biasa sekali. Jadi Ananda masih ingat tentang ciri dan struktur virus ya? Nah, apakah Ananda masih ingat ciri virus sebagai makhluk hidup? Ciri virus sebagai makhluk hidup adalah virus dapat bereproduksi atau bereplikasi, Bu. Iya, luar biasa. Hebat semua ya anak ibu ya. Jadi minggu lalu kita telah belajar tentang ciri dan struktur virus. Bahwa virus berukuran sangat kecil, lebih kecil dibandingkan bakteri. Kemudian virus memiliki ciri sebagai benda hidup dan benda mati. Ciri sebagai benda hidup karena virus dapat bereproduksi atau bereplikasi. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Siapa yang tahu virus apakah ini? Itu virus COVID-19, Bu. Ya, bagus sekali Lezi ya, luar biasa. Ini adalah virus COVID-19. Nah, pertanyaannya, apakah virus COVID-19 juga bisa bereplikasi? Ya, Bu, virus COVID-19 dapat bereplikasi. Ya, hebat sekali Ananda ya. Jadi virus COVID-19 bisa bereplikasi sama dengan jenis virus yang lainnya. Sekarang, coba siapa yang bisa menjelaskan bukti yang menyatakan bahwa virus COVID-19 dapat bereplikasi? Virus COVID-19 itu, Bu, dapat menular dari satu orang ke orang lain. Ya, benar sekali Sisin ya, luar biasa. Jadi virus COVID-19 dapat bereplikasi dibuktikan karena virus COVID-19 dapat menular dari satu orang ke orang yang lain. Berikut adalah grafik tren kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Per tanggal 20 November 2020, jumlah kasus aktif di Indonesia ini mencapai 62.080 orang. Pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini di Indonesia mencapai 15.678 orang. Artinya sangat menular sekali ya, virus COVID-19 ini mudah menular, mudah menginfeksi ke orang yang lain, dan juga bisa menyebabkan kematian. Lalu bagaimana cara penularan virus COVID-19? Nah, Ananda ada yang tahu tidak? Saya Bu Indah. Ya, silakan Indah. Penularan virus COVID-19 dapat melalui percikan air liur, Bu. Ya, bagus sekali. Hebat, luar biasa ya Indah. Benar yang dikatakan Indah, bahwa virus COVID-19 dapat menular melalui droplet atau percikan air liur ketika seseorang sedang bersin. Nah, ketika seseorang sedang bersin dan ia positif COVID-19 berada di dekat dengan orang yang sehat, tentu orang yang sehat ini akan terinfeksi virus COVID-19. Ananda tentu telah belajar ya materi yang akan kita pelajari hari ini tentang replikasi virus. Nah, Ananda tahu tidak bagaimana cara virus bereplikasi? Saya belum paham, Bu. Tapi virus hanya bisa bereplikasi dalam tubuh makhluk hidup lain, Bu. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada yang ingin menanggapi jawaban dari Pengki? Silahkan. Ya, Bu. Saya, Bu. Nopri, Bu. Ya, silahkan Nopri. Saya sependapat, Bu. Karena virus bersifat parasit obligat intraseluler, Bu. Yang hanya dapat hidup dan bereplikasi di dalam makhluk hidup saja, Bu. Cara virus bereplikasi memiliki dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus isogenik, Bu.
Ya, luar biasa ya. Artinya Ananda telah belajar materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi replikasi virus terdiri atas dua cara, siklus litik dan siklus lisogenik. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam tubuh makhluk hidup lain, seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Virus tidak hanya menginfeksi makhluk hidup yang ukurannya besar, Ananda, tetapi makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil seperti bakteri pun bisa diinfeksi oleh virus. Nah, Ananda tahu tidak berapa jumlah virus yang dihasilkan pada satu kali siklus replikasi? 200 virus dalam waktu 20 menit. Ya, benar sekali Ananda. Artinya virus ini sangat berbahaya sekali. Virus dapat bereplikasi dengan sangat cepat, dengan menghasilkan jumlah yang sangat banyak sekali, yaitu 200 virus dalam waktu 20 menit. Artinya, virus ini sangat berbahaya sekali karena dapat bereplikasi dengan sangat cepat, menghasilkan ratusan virus yang kemudian akan dapat menginfeksi makhluk hidup yang lain. Oleh karena itu, dengan belajar materi replikasi virus, Ibu berharap Ananda lebih berhati-hati terhadap penularan COVID-19. Dengan cara apa? Selalu menerapkan protokol kesehatan. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu mengharapkan yang pertama, Ananda mampu menganalisis siklus litik dan siklus lisogenik pada replikasi virus. Kedua, Ananda mampu membandingkan siklus litik dan siklus lisogenik pada replikasi virus. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini sama dengan kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan pada minggu lalu ya. Jadi nanti Ibu akan tampilkan video pembelajaran. Kemudian Ananda lakukan identifikasi masalah atau rumuskan masalah. Nah, setelah itu Ananda mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Di akhir kegiatan, kita akan bersama-sama melakukan verifikasi dan menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. Paham dengan kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini? Paham, Bu. Materi terkait replikasi virus, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Tugas Ananda, tonton dan pelajari video yang akan ditayangkan nanti ya. Nah, kemudian Ananda lakukan identifikasi masalah. Ya, silakan ditonton dan pelajari video pembelajaran berikut ini. Oke? Pada daur litik, virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme dalam sel, bereplikasi dan menghancurkan sel inang. Virion menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Virus kemudian mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel inang untuk bereplikasi. Virus menjadi bagian dari kromosom sel inang dan bereplikasi memanfaatkan replikasi sel inang. Bakteriofag menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Siapa yang bisa merumuskan pertanyaan terkait video pembelajaran yang sudah Ananda tonton tadi? Ayo silakan tunjuk tangannya. Virus apakah yang sedang bereplikasi pada video tersebut? Ya, bagus, luar biasa. Yang lain bagaimana? Pertanyaannya, Bu. Ya. Bagaimana cara virus bereplikasi? Ya, bagus. Siapa lagi? Silakan. Apakah perbedaan siklus litik dan isogenik, Bu? Ya, luar biasa. Arianto, halo. Arianto mendengar suara Ibu? Oh iya Bu, ya Bu, mau Bu. Ya, lagi ngapain itu ya? Ibu lihat tadi? Maaf Bu, iya Bu. Iya, kan tadi Ibu sudah sampaikan di awal ya aturan pembelajaran kita harus aktif, fokus dari awal sampai akhir kegiatan. Jangan diulangi lagi ya Arianto. Ya, bisa? Iya Bu. Ya, coba disimpan dulu handphonenya itu, disimpan, coba. Udah? Ya Bu, ya Bu. Oke, kita lanjut. Ayo, siapa lagi yang bisa merumuskan pertanyaan? Ya Bu, adakah hubungan atau keterkaitan antara siklus litik dan siklus isogenik, Bu? Ya, bagus, luar biasa ya. Bagus semua pertanyaan Ananda ya. Ananda sangat kritis sekali dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk menjawab pertanyaan yang telah Ananda rumuskan tadi, Ibu menugaskan kepada Ananda mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya sudah Ibu bagikan melalui Google Classroom. Jawab pertanyaan pada LKPD dengan tepat.
dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, seperti modul yang sudah Ibu bagikan ya. Kemudian buku yang dipinjam dari perpustakaan, dan Ananda juga bisa mengakses situs internet agar bisa menjawab dengan tepat pertanyaan tersebut. Paham? Paham, Bu. Nah, jika nanti ada yang kesulitan dalam mengerjakan LKPD, kita diskusikan melalui Google Classroom ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Setelah Ananda mengerjakan LKPD, nanti Ananda presentasikan hasil pengerjaan LKPD video tersebut, kemudian dikirimkan melalui Google Classroom. Kita mulai kegiatan pembelajaran dengan Google Classroom dari sekarang ya. Ya, Bu. Silakan Iya, diakses Bu. Google Classroom-nya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil LKPD saya. Absorpsi, yang ketiga injeksi atau penetrasi, yang keempat replikasi dan sintesis, yang ke-1 perakitan, yang kedua ialah lisis. Sintesis yaitu virus membentuk komponen penyusun tubuhnya seperti kepala, leher, ekor, dan serabut ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil LKPD. Siklus litik dan siklus lisogenik memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu kondisi awal bakteri. Pada siklus litik non-virulen, sedangkan pada siklus lisogenik virulen. Perbedaan yang kedua yaitu jumlah tahapan. Pada siklus litik memiliki 5 tahapan, yaitu absorpsi, injeksi atau penetrasi, replikasi dan sintesis, perakitan, dan yang terakhir lisis. Sedangkan pada siklus lisogenik memiliki 4 tahapan, yaitu absorpsi, injeksi atau penetrasi, penggabungan, dan yang terakhir replikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD saya. Siklus lisogenik terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, tahap absorpsi. Virus menempel pada sel bakteri. Tahap kedua yaitu injeksi. DNA virus masuk ke sel bakteri. Untuk tahap ketiga, penggabungan. DNA virus dan DNA bakteri bergabung membentuk propak. Untuk tahapan keempat yaitu replikasi. Siklus lisogenik dapat dilanjutkan menjadi siklus litik apabila sel bakteri telah kehilangan imunitasnya. Imunitas sel bakteri hilang disebabkan karena pengaruh zat kimia dan radiasi sinar ultraviolet. Baik, Ibu telah mengecek hasil video presentasi Ananda. Nah, alhamdulillah semuanya sudah mampu melakukan presentasi dengan baik. Nah, untuk peserta didik Ibu yang hari ini memiliki mendapatkan nilai paling tinggi dengan sangat baik adalah Arianto. Tepuk tangan untuk Arianto. Tetap semangat yang lain ya. Ya, Bu. Ya, semoga ke depan semua dapat nilai sangat baik ya, sangat memuaskan sama dengan Arianto. Baik, sekarang kita akan merefleksikan hasil pengerjaan LKPD yang telah Ananda kerjakan. Untuk soal nomor 1, ayo siapa yang berani? Silahkan. Saya Bu Belinda. Ya, silahkan Belinda. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu absorpsi, injeksi, replikasi, dan sintesis. Yang kedua, siklus lisogenik. Siklus lisogenik terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu injeksi, penggabungan, serta replikasi. Bagaimana dengan yang lain? Sependapat dengan jawaban Welinda? Sependapat, Bu. Ya, Dapat, Bu. ya. Ya, bagus ya. Jadi benar jawabannya bahwa replikasi virus terdiri atas siklus litik dan siklus lisogenik. Sekarang nomor 2A. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2 poin A? Jawabannya untuk 2A adalah bakteriofag, Bu. Bagaimana dengan yang lain? Ada tanggapan terkait dengan penjelasan atau jawaban dari Indah? Silahkan.
Jawaban Indah kurang tepat, Bu. Jawaban yang tepat ialah bakteriofag T4 atau virus T4. Ya, bagus, luar biasa. Jawabannya sudah ditambahkan dengan tepat oleh Arianto ya. Jadi nomor 2, poin A, virus yang sedang bereplikasi pada gambar berikut adalah virus bakteriofag tipe T4 atau biasa dikenal dengan virus T4. Silahkan, siapa yang bisa menjawab nomor 2 poin B? Siklus litik, Bu. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sependapat dengan jawaban Ica atau ada yang ingin menambahkan? Saya Bu Lezi, Bu. Ya, silakan Lezi. Karena gambar nomor 2 terlihat sel bakteri hancur atau lisis sehingga termasuk dalam siklus litik, Bu. Ya, bagus sekali jawaban dari Indah dan Lezi ya, bahwa gambar ini adalah termasuk ke dalam siklus litik dan dibuktikan dari gambar nomor 2 ini, di mana sel bakteri hancur atau lisis. Nah, ketika sel bakteri hancur atau lisis, tentu termasuk ke dalam siklus litik. Nah, sekarang untuk nomor 2C, silakan siapa yang bisa menjawab? Ya, Ibu ingatkan lagi Ananda, penilaian Ibu bukan dari pengetahuan, jadi keterampilan sikap juga. Makanya Ibu berpesan berulang-ulang kali, lakukan diskusi dengan aktif, bertanya, memberi pendapat ya. Karena nanti bagi siswa yang aktif, kemudian bagus di kegiatan pembelajaran, akan Ibu berikan nilai plus. Ayo, berlomba-lomba, diskusi, aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, untuk nomor 2C. Coba, siapa yang bisa menjawabnya? Silahkan, tunjuk tangan. Saya Bu Oriba. Oh iya, silahkan Oriba. Jawabannya 5, 3, 4, 1, 2, Bu. Ya, bagaimana yang lain sependapat dengan jawaban Oriba? Pendapat, Bu. Pendapat, iya benar sekali ya Oriba ya. Jadi tahap pertama 5, kemudian 3, 4, 1, dan terakhir 2. Baik, untuk nomor 2D. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan 2D? Jawabannya ialah injeksi, absorpsi, replikasi, perakitan, dan lisis, Bu. Ya, bagaimana dengan teman yang lain? Sependapatkah dengan jawaban Arianto? Saya Bu Welinda. Ya, silakan Welinda. Jawaban Arianto salah, Bu. Yang benar, adsorpsi, injeksi atau penetrasi, replikasi dan sintesis, perakitan serta lisis. Ya, bagus, luar biasa. Jadi jawaban Arianto kurang tepat ya Arianto ya. Di bagian 1 dan 2 itu terbalik. Nah, jadi benar yang disampaikan oleh Welinda. Yang pertama tahapnya adsorpsi, kemudian injeksi atau penetrasi, replikasi dan sintesis, perakitan, terakhir adalah lisis. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan materi replikasi virus agar menguatkan pemahaman Ananda terkait materi yang dipelajari hari ini ya. Silakan diperhatikan dengan baik. Replikasi virus terdiri atas 2 siklus, siklus litik dengan siklus lisogenik. Siklus litik terdiri atas adsorpsi, injeksi atau penetrasi, replikasi dan sintesis, perakitan, serta lisis. Sedangkan siklus lisogenik terdiri atas tahap adsorpsi, injeksi atau penetrasi, penggabungan, dan yang terakhir adalah replikasi. Baik, berikut adalah tahapan pada siklus litik. Tahap yang pertama adsorpsi, virus akan melekat pada dinding sel bakteri. Tahap yang kedua, injeksi atau penetrasi. Tahap di mana DNA virus akan masuk ke dalam sel bakteri. Lalu tahap ketiga adalah replikasi dan sintesis. Pada tahap ini, virus akan memperbanyak DNA-nya, kemudian membentuk perangkat atau komponen tubuh virus, seperti bagian kepala, leher, dan ekor. Setelah terjadi replikasi dan sintesis, maka terjadi perakitan. Komponen atau perangkat tubuh yang sudah terbentuk ini akan dirakit atau disusun. Nah, setelah virus terbentuk, virus akan memproduksi enzim lisozim yang akan menghancurkan dinding sel bakteri. Akibatnya, virus akan keluar dari sel bakteri dan dapat menginfeksi sel bakteri yang lainnya. Jadi Ananda, virus ini dapat kita ibaratkan dengan seorang teroris.
Karena virus bergerak secara diam-diam masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian menyusup secara diam-diam, mengambil alih tubuh makhluk hidup atau manusia yang diinfeksinya, kemudian akan bereplikasi di dalam tubuh manusia itu. Kemudian ketika bereplikasi di dalam tubuh manusia, virus akan menyebabkan penyakit dan kemudian pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Itu menunjukkan apa Ananda? Bahwa virus sangat berbahaya sekali. Siklus yang kedua ini adalah siklus lisogenik. Tahap 1 dan tahap 2 pada siklus lisogenik sama pada siklus litik Ananda ya. Jadi adsorpsi tahap pertama. Virus akan menempel pada sel inang. Kemudian penetrasi. DNA virus akan masuk ke dalam sel bakteri. Nah, yang membedakannya pada tahap ketiga. Jadi, pada tahap ketiga ini, DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri sehingga terbentuk yang namanya profag. Kemudian profag akan bereplikasi. Virus yang telah bereplikasi pada siklus lisogenik dapat melanjutkan ke siklus litik pada kondisi tertentu yang sudah kita bahas tadi ya. Kemudian pada akhirnya nanti juga akan hancur atau lisis menghasilkan virus dalam jumlah yang banyak sama seperti pada siklus litik. Yang harus Ananda ingat bahwa ketika virus bereplikasi, virus ini atau DNA virus ini akan dapat mengalami mutasi. Apa itu mutasi? Nah, mutasi itu adalah suatu kondisi di mana virus akan mengalami perubahan pada struktur dan sifat genetisnya. Akibatnya, virus akan menjadi lebih berbahaya dan juga akan lebih kebal terhadap sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, inilah alasan kenapa Ibu selalu berpesan kepada Ananda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ibu selalu mengingatkan kepada Ananda bahwa virus itu sangat berbahaya. Selain dapat bereproduksi dengan sangat cepat, menghasilkan anakan dalam jumlah yang sangat banyak, virus juga bisa mengalami mutasi. Virus menjadi lebih berbahaya. Virus menjadi lebih kebal terhadap tubuh manusia. Agar Ananda lebih mudah mengingat tahapan siklus litik dan siklus lisogenik, Ibu akan memberikan cara cepat menghafalnya ya. Silahkan diperhatikan. Jadi, untuk siklus litik, Ananda bisa mengingat dengan istilah adisi pelit. Sedangkan lisogenik dengan istilah adigabungsi. Jadi ada adsorpsi, injeksi, penggabungan, dan replikasi. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, pada kondisi tertentu, virus pada siklus lisogenik dapat lanjut ke siklus litik. Oleh karena itu, istilahnya dapat kita gabung dengan adigabungsi pelit. Berikut adalah tabel perbedaan siklus litik dan lisogenik. Siklus litik berbeda dengan siklus lisogenik dilihat dari 4 variabel berikut ya. Kondisi awal bakteri pada siklus litik non-virulen, sedangkan pada siklus lisogenik virulen. Jumlah tahapan siklus litik 5 tahapan, siklus lisogenik 4 tahapan. Kemudian pembeda yang ketiga kelanjutan siklus. Siklus litik ini siklusnya akan terhenti karena sel bakteri hancur atau mati. Sedangkan siklus lisogenik dapat melanjutkan ke siklus litik apabila virulensi bakteri hilang. Pembeda yang keempat, siklus litik, kondisi akhir bakteri ini akan mati atau lisis. Namun pada siklus lisogenik, sel bakteri tidak lisis, artinya tetap hidup seperti itu ya. Sekarang mari kita menyimpulkan hasil pengerjaan LKPD yang telah kita kerjakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya Bu, kesimpulannya ialah replikasi virus terdiri atas siklus litik dan siklus lisogenik Bu. Siklus litik meliputi tahapan absorpsi, injeksi atau penetrasi, replikasi dan sintesis, perakitan, dan serta lisis. Pada siklus lisogenik meliputi tahapan absorpsi, injeksi atau penetrasi, penggabungan, dan replikasi, Bu. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Silakan. Siklus litik terjadi bila pertahanan sel inang lemah, sedangkan siklus lisogenik terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Ya, bagus sekali. Siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Baiklah, virus pada siklus lisogenik dapat melanjutkan ke siklus litik jika imunitas sel bakteri hilang akibat adanya pengaruh zat kimia dan radiasi sinar ultraviolet. Ya, bagus, luar biasa. Jadi, Ananda, kesimpulan hasil pengerjaan LKPD kita hari ini, bahwasanya replikasi virus terdiri atas 2 siklus litik dengan siklus lisogenik. Siklus lisogenik dapat melanjutkan ke siklus litik apabila
imunitas sel bakteri hilang. Nah, imunitas bakteri hilang ini dikarenakan karena adanya zat kimia dan juga adanya sinar ultraviolet. Sekarang, mari kita simpulkan seluruh kegiatan pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kesimpulan keseluruhan kegiatan pada hari ini yaitu virus merupakan makhluk peralihan karena virus memiliki ciri sebagai benda mati. Virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena dapat bereplikasi. Virus hanya bereplikasi di dalam tubuh makhluk hidup lainnya seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya, bagus sekali Ayu ya. Nah, teman yang lain bagaimana? Ada yang ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini? Silakan. Reproduksi virus berlangsung dalam waktu yang singkat, yaitu 20 menit, dengan menghasilkan 200 buah virus. Reproduksi virus terdiri atas 2 siklus, yaitu siklus lisogenik dan siklus litik. Siklus litik meliputi absorpsi, injeksi atau penetrasi, replikasi dan sintetis, serta lisis. Siklus lisogenik meliputi absorpsi, injeksi atau penetrasi, penggabungan, dan replikasi. Ya, bagus, luar biasa. Ananda sudah sangat bagus sekali menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jadi, kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini bahwa virus bersifat parasit obligat intraseluler, ya. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam tubuh makhluk hidup lain, seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Replikasi virus terdiri atas 2 siklus, siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik terdiri atas adsorpsi, injeksi, replikasi dan sintesis, perakitan, serta lisis. Siklus lisogenik terdiri atas adsorpsi, injeksi, penggabungan, serta replikasi. Siklus lisogenik dapat melanjutkan ke siklus litik apabila imunitas sel bakteri hilang, dikarenakan adanya pengaruh zat kimia ataupun adanya radiasi sinar ultraviolet. Paham dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Iya, Bu, paham. Nah, sekarang kita akan merefleksi kegiatan yang telah kita laksanakan hari ini, ya. Coba, siapa yang bisa menyampaikan hasil refleksi terkait dengan pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini? Silakan. Saya akan merefleksikan kembali, Bu. Ya, silakan. Kegiatan hari ini sangat menyenangkan, Bu. Awalnya saya merasa kesulitan untuk mengingat siklus litik dan lisogenik. Ya. Saya menyampaikan cara cepat untuk mengingatnya dengan menggunakan adik pelit. Saya jadi lebih mudah untuk mengingatnya. Ya, bagus, luar biasa. Alhamdulillah ya, Sisin. Kemudian siapa lagi? Dengan belajar replikasi virus, saya menjadi lebih paham bahwa virus itu sangat berbahaya dan mudah menular. Baik, alhamdulillah. Berarti tujuan pembelajaran hari ini telah tercapai ya, Ananda. Ananda telah paham terkait dengan materi replikasi virus. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Ananda terkait materi replikasi virus, sekarang silakan Ananda mengerjakan post test ya. Post testnya, linknya sudah Ibu bagikan melalui Google Classroom. Silakan dikerjakan post testnya dimulai dari sekarang. Bagaimana? Apakah Ananda sudah selesai semuanya mengerjakan post testnya? Sudah? Iya, Bu, sudah. Alhamdulillah. Bagaimana hasilnya? Ada yang dapat nilai 100? Alhamdulillah, Bu, memuaskan. Alhamdulillah. Berapa? Dapat nilai berapa, Ayu? 90, Bu. Ya, bagus. Luar biasa. Yang lain bagaimana? Ada yang dapat nilai 100? Ada, Bu. Ya, Nopria. Ya, Bu. Luar biasa. Alhamdulillah. Atau ada yang nilainya di bawah KKM? Ada? Ya, Bu, Riba. Oh, Riba. Dapat nilai berapa, Riba? 70, Bu. 70, ya tidak apa-apa ya. Untuk hari ini, Oriba dapat nilai 70, tapi Ibu mengharapkan di pertemuan yang akan datang, Oriba dapat nilai di atas KKM, atau bahkan bisa sama dengan teman yang lain itu dapat nilai 100. Tetap semangat ya, Oriba. Ya, Bu. Ya, tetap semangat. Jika masih ada yang tidak dipahami dengan materi yang dipelajari hari ini, Oriba atau anak
ibu yang lainnya, bisa WA ibu ya secara pribadi, tanyakan mana yang belum dipahami terkait materi yang dipelajari pada hari ini. Sebagai tindak lanjut, ibu menugaskan kepada Ananda melakukan kampanye tentang bahaya COVID-19 dengan anggota keluarga di rumah. Jadi nanti ketika Ananda kampanye, Ananda video ya, kemudian videonya itu dikirimkan melalui Google Classroom. Nah, kemudian Ananda juga jangan lupa pelajari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu terkait dengan peran virus bagi kehidupan. Ada pertanyaan? Saya Bu Oriba. Ya, silakan Oriba. Berapa Bu durasi video kampanyenya? Ya, bagus. Video kampanye yang Ananda buat itu berdurasi 7-10 menit ya. Boleh diedit sebaik mungkin, semenarik mungkin dengan menggunakan aplikasi tertentu ya. Sehingga nanti tentunya hasil nilainya juga akan lebih bagus. Paham? Paham Bu. Iya Bu, paham. Baik, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Namun sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya Ananda. Silakan Ketua kelas. Ya, Lezi, pimpin temannya berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini ya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Iya Ya, Bu. Bu. Sip.